Halo teman-teman. Pada tanggal 2 Agustus, Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, melakukan kunjungan berani ke Taiwan, meskipun ada ancaman keras dari Cina. Ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun seorang pejabat senior Washington mengunjungi pulau itu. Segera setelah itu, Beijing melakukan latihan terbesar yang pernah ada untuk mensimulasikan serangan terhadap Taiwan. Bayangkan, betapa berbahayanya, mari kita cari tahu. Pertama, untuk apa Nancy Pelosi datang ke pulau itu? Menurut deskripsi Pelosi, adalah untuk bergabung dengan Taiwan yang demokratis, melawan Cina yang otokratis. Ini bukan kunjungan sembarangan, dimaksudkan untuk mempererat persahabatan. Ini dianggap sebagai ujian as melawan Cina, melihat apakah mereka siap berperang. Pada saat yang sama, Washington juga ingin mengirim pesan ke Beijing bahwa, kita dapat campur tangan untuk melindungi Taiwan, jika pulau itu diserang. Jadi mengapa mereka datang pada titik ini? Mari kita pergi melalui beberapa baris sejarah untuk memahami lebih baik. Sejak tahun 2000, Taiwan berada di bawah kepemimpinan Presiden Tran Tui Bien, seorang pendukung kebijakan kemerdekaan penuh dari Cina. Selama masa jabatannya, dia membuat marah Beijing berkali-kali. Contoh, mempromosikan pembelian senjata senilai 18 miliar AS dolar untuk meningkatkan pertahanan. Atau coba lakukan referendum untuk mengubah konstitusi, membuat Taiwan merdeka. Itu juga alasannya, pada tahun 2005, Cina memberlakukan undang-undang mengizinkan penggunaan kekuatan jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Pada tahun 2008, Ma Ying-jeou menjadi presiden berikutnya. Dia datang dengan slogan, tidak ada persatuan, tidak ada kemerdekaan dan tidak ada penggunaan kekuatan. Namun, untuk menikmati manfaat ekonomi dari berbisnis dengan daratan, ia menyetujui kebijakan Satu Cina. Menurut interpretasi dari Beijing, kebijakan ini berarti Taiwan adalah bagian dari Cina. Di sisi lain, Taiwan setuju bahwa hanya ada satu Cina. Tapi, tidak menerima pulau itu sebagai bagian dari daratan Cina. Meski begitu, mereka tidak berani menegaskan daratan Cina adalah bagian dari Taiwan. Jadi apa itu pada akhirnya? Beijing tidak peduli. Terserah Cina untuk menafsirkannya. Hanya perlu Taiwan untuk menandatangani dukungan kebijakan Satu Cina. Dan Cina menjelaskannya dengan caranya sendiri kepada dunia. Berkat Tuan Ma Ying-jeou, hubungan Taiwan dan Cina memasuki zaman keemasan. Kedua belah pihak fokus pada kerja sama di bidang ekonomi dan mempertahankan status quo. Masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Pada 2016, Tsai Ing-wen menjadi presiden. Begitu dia menjabat, Tsai Ing-wen menyatakan dan menolak kebijakan Satu Cina. Pihak Beijing marah, memutuskan semua komunikasi diplomatik antara kedua belah pihak. Itu berarti kedua pemerintah tidak lagi dalam negosiasi untuk reunifikasi damai. Saat ini, politik di Taiwan telah mengalami banyak perubahan. Kuomintang melemah, kompromi ideologis dan konsesi ke Cina. Adapun Partai Progresif Demokratik Tsai Ing-wen, seperti pendahulunya, Tran Tui Bien, dan menjadi partai terkuat. Mereka memiliki pola pikir ingin menjadikan Taiwan negara yang sepenuhnya merdeka. Meski pemimpin mereka tidak berani menyebut kata kemerdekaan. Tapi apa yang mereka lakukan adalah, mempromosikan demokrasi dan kebebasan, menolak untuk bernegosiasi, serta menolak klaim Beijing atas pulau tersebut. Jelas ada niat untuk memisahkan diri dari Cina. Singkatnya, sekarang Cina sangat marah dan tidak mau lagi berbicara dengan lembut. Kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan, kata 11 Jinping. Di pihak AS, pada Oktober 2021, Presiden Joe Biden ditanya dalam sebuah wawancara, apakah AS mengirim pasukan untuk membantu Taiwan ketika diserang oleh Cina? Dia menjawab, mungkin. Meskipun beberapa pejabat Gedung Putih kemudian memprotes, tidak ada yang tahu apa yang benar, ya atau tidak. Inilah tepatnya bagaimana Amerika telah menyatakan kebijakan mereka tentang ambiguitas strategis terhadap Taiwan selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Cina sangat tidak nyaman. Singkatnya, ya atau tidak, agar Cina tahu dan mereka menemukan solusi. Sekarang, kita akan berbicara tentang kunjungan Ibu Pelosi ke Taiwan. Sejak 2016, Cina telah dengan cepat meningkatkan militerisasi. Anggaran pertahanan mereka telah meningkat dari 135 miliar dolar menjadi 230 miliar dolar. Berbeda dengan di masa lalu, Cina hanya mengancam secara lisan. Anomali tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2021. Pesawat Cina secara teratur memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, tanpa pemberitahuan. Latihan militer berlangsung dengan frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya. Perlu disebutkan, bahwa itu mensimulasikan pendaratan di pulau itu. Itu sebagian alasannya, Amerika Serikat mengirim seorang pejabat tinggi ke Taiwan. Terlampir adalah pernyataan membela demokrasi pulau itu. Pihak Cina sangat marah. Dan mengumumkan latihan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari 4 Agustus hingga hari ini. Mereka memobilisasi pesawat pengebom, kapal perang, kapal induk dan berbagai senjata untuk pelatihan. Ini adalah 6 lokasi di mana Cina melakukan peluncuran rudal dari daratan.
Beberapa roket terbang di atas Taiwan, secara harfiah, dan mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Banyak kapal dan pesawat komersial harus mencari cara lain untuk bernavigasi, menyebabkan kekacauan di daerah tersebut. Jadi untuk apa mereka berlatih? Mungkin bukan hanya untuk melampiaskan amarah. Karena kunjungan Bu Pelosi? Menurut Zhang Junshi, Wakil Presiden Pela Naval Research Institute, China mencoba membuktikan kepada Amerika Serikat, China memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan, memblokade Pulau Taiwan, serta mencegah intervensi militer dari luar. Menurut beberapa ahli, latihan skala besar seperti itu diakini telah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya, tidak segera setelah pengumuman kunjungan Ibu Pelosi. China berniat untuk menjadi provokatif pada tingkat tinggi. Dan tampaknya mereka siap untuk mendorong konflik lebih jauh. Beberapa pejabat Washington menilai hubungan Washington dan Beijing memasuki era baru. Mungkin dalam waktu dekat, Presiden Amerika Serikat harus membuat keputusan yang tidak diinginkan oleh seorang pemimpin pun. Yaitu, haruskah Taiwan dipertahankan atau tidak? Jika Amerika Serikat membela Taiwan, maka perang akan menjadi bencana besar dan tidak diketahui bagaimana menang atau kalah. Tanpa membela Taiwan, Amerika Serikat akan sangat kehilangan kredibilitas. Mari kita tunggu dan saksikan episode selanjutnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.